Buat lo yang ngakunya introvert, insecurean, kayaknya nih cocok buat lo kita obrolin soal speak up. Karena apa? Kita semua butuh suara lo. Kita semua butuh sudut pandang lo. Jadi jangan ragu buat bersuara. Yap, balik lagi gue pengen ngobrol sama lo seputar ya tadi ya, speak up, bersuara. Kenapa gue ngebahas itu? Karena banyak banget yang menurut gue adalah orang-orang yang di sekitaran gue pengen bersuara, pengen mengeluarkan unek-unek tapi takut gitu loh. Baik itu organisasi ataupun lintas tingkatan ya, mau itu sekolah, mau itu usia ataupun itu jabatan gitu kan. Ini gue khususkan buat lu yang ragu, takut, please jangan. Karena semakin lu memendam rasa itu ketakutan untuk berbicara, untuk speak up, yang ada nanti lama-lama lu dijajah. Ngerti nggak sih? Eh, lu punya prinsip dalam sebuah hidup. Lu punya sudut pandang dalam sebuah hidup. Masa iya terus-terusan diatur? Dalam artian gini, banyak orang yang speak up, banyak orang yang berbicara lantang, tapi sesuai dengan egonya, sesuai dengan arogansinya, gitu. Jadi, ini adalah waktunya lo bisa menentang sebuah sudut pandang yang berbeda dengan eh, apa yang lo pikirkan. Sudut pandang orang sama sudut pandang lo berbeda. Cari tengah-tengahnya. Gitu maksud gue ya, paham ya? Nah, memang nggak gampang untuk memulai sebuah langkah menjadi orang yang speak up, orang yang lantang dalam berbicara gitu. Pasti ada pemikiran-pemikiran rasa takut. Wah, gue takut dimusuhin karena gue terlalu lantang. Wah, gue takut eh, menyinggung perasaan orang. Oke, kita mulai dari gue dulu ya. Gue cuman pengen share, gue dulu tuh introvert di rumah sih. Di rumah. Dan sampai saat ini sih gue juga nggak terlalu vokal di rumah gitu. Jadi gue lebih vokal di luar. Kenapa? Karena keterbatasan untuk berbicara mungkin ya dari sebelum-sebelumnya. Jadi orang tua gue mungkin gitu, dari almarhum mamah gue gitu terlalu takut kalau sering speak up itu nanti takut berbahaya ke orang lain. Mungkin ketakutan dari almarhum gitu. Jadi gue nggak terlalu lantang di rumah. Tapi di luar gue lantang, lumayan lantang sih. Cenderung gue dicap mulut sampah gitu. Mulut pedes, mulut cabe. Banyak banget istilah-istilah yang disematkan ke gue karena gue terlalu vokal. Dan di sini ada beberapa orang di sekitaran gue yang sama gitu, sama kayak gue gitu. Orangnya nggak terlalu, apa ya, di rumah tuh ya pendiam juga, nggak terlalu vokal juga, di lingkungan juga nggak terlalu vokal, tapi dia bisa berubah eh, karena apa ya, kayak asumsinya dia, pendapatnya dia, sudut pandang dia tuh berbeda dan harus dibantahkan gitu. Ya, ya ada Dimas Marvel sama Bintang Gucci. Nah, dua orang ini adalah sosok yang seiring jalan sering waktu melakukan perubahan itu karena masa iya sih terus-terusan gue diem konteksnya seperti itu. Nah, apa sih yang ada di sudut pandang mereka soal speak up gitu. Dan gue bicara satu dulu ya, Dimas. Itu salah satu temen gue di komunitas gereja gitu ya, komunitas gereja di daerah gue di Serang. Kita berteman cukup lama, 3 atau 4 tahunan lah ya. Gue berteman dengan dia dalam satu buah organisasi. Gue menurut gue dia orang yang speak up. Dia orang lantang dalam berbicara, cukup vokal dalam menyampaikan pendapat ataupun gagasan dia. Nah, ternyata pas gue ngobrol-ngobrol sama dia, jadi waktu itu kita tukeran konten gitulah ya untuk jadi narasumber. Ternyata dia tuh pendiam banget di rumah dan sering waktu dia bisa berubah menjadi orang speak up sampai gue punya penilaian seperti itu dan kenapa sih lo bisa speak up
Dari mana lo memulai bisa berbicara speak up? Ini kayaknya cocok juga buat lo untuk memulainya gitu. Mungkin, pesan-pesannya Dimas, bisa bisa lo terapin karena gue cukup setuju. Nanti lo bisa dengerin ya asumsinya dia gitu soal speak up ini. Dia itu bilang memang cukup ragu untuk memulai, tapi kalau lu terus-terusan diem, mau sampai kapan lu suara lu bisa didengar gitu. Ini apa ya yang gue tangkap dari obrolan dia ya. Nah, terus yang bantu dia berubah adalah pacarnya yang sekarang jadi istrinya gitu. Mau sampai kapan lo diem-diem aja ngegerutu di belakang gitu. Ayolah vokal. Memang dalam sebuah perubahan pasti ada pihak ketiga yang merubah lu. Pihak kedua apa pihak ketiga ya? Pihak lain, jadi gue bilang pihak lain yang bisa membuat lo bisa sadar dan berubah. Nah, jadi kalau kalau gua kalau di rumah, kalau dulu tuh gua cenderung cenderung diem. Kalau gua ya. Nah, cuma emang semenjak semenjak kesini aja nih, sama yang tadi lo bilang yang vokal itu segala macam itu gua baru-baru ini sebenarnya. Baru 2000, ya pokoknya dewasa lah, usia dewasa. Iya, usia dewasa semenjak gua kuliah sih. Oh, kuliah. Semenjak gua kuliah itu gua baru baru berani bersuara, terus kayak di rumah juga gua baru ngerti apa namanya ngobrol sama orang tua tuh kayaknya semenyenangkan itu gitu. Jadi kayak lebih ngobrol kayak teman, bukan yang curhat atau apa, malah lebih cenderung orang tua yang akhirnya curhat gara-gara gue emang ngebawa asik di rumah sebenarnya. Oh gitu. Nah, itu berarti lo kena tahu kayak gitu dari kuliah, dari ya. Organisasi nggak lo selain Organisasi gua apa? KMK. Kan OMK kan orang muda Katolik. Iya. Gua kayak KMK gua yang mahasiswa. Iya. Sebenarnya emang titik balik gue tuh di KMK itu. Gue kira HMI gitu. Oh, enggak. Demo-demo. Enggak dong, gue nggak suka demo sebenarnya. Oh, gitu. Serius, gue belum pernah demo. Oke. Yang kelihatan temen. Enggak. Emang gue belum pernah demo sih gue. Oh, gue kira lo berarti lo dari KMK itu lo bisa vokal. Betul. Vokal, maksudnya hal apa yang lo bisa rubah dari KMK ya? Lo bisa berubah situasi yang menurut tuh ini bukan hati gue, ini bukan sesuai dengan koridor. Kenapa lo ini? Akhirnya gue labrak lah itu, gue patahin. Ada nggak gitu? Ada nggak momen terpenting dan itu ibaratnya ada beberapa yang mendukung dan ada beberapa yang selek sama lo? Ada nggak momen itu? Selek? Oh ada dong pasti. Cuma kalau gue kan titik awal gue akhirnya berani bersuara itu gue setiap kan dulu kan organisasi suka rapat ya. Iya. Rapat kebetulan diskusi debat lah. Ya, gua tuh waktu itu udah punya pacar, si Felis tuh istri gua sekarang. Nah dia tuh gua ngomong ke dia kayak pas rapat ini harusnya nggak gini. Nah ya kayak gitu. Dia kan suka ngedumel gitu. Pulang rapat dia cengin gua, lu kalau berani ngomong, jangan berani di belakang digituin. Itu posisinya gue baru pacaran, masih ada wih gue diremehin nih sama cewek gitu tuh. Nah, itu Felis ngomong itu? Si Felis ngomong itu cuma gue ngeresponnya biasa aja waktu itu, tapi sampai akhirnya gue rapat lagi baru setiap rapat apapun itu, setiap gue punya pendapat pasti gue ngomongin. Nggak peduli gue dicela atau apa, nggak peduli gue benar atau salah gitu. Kata si waktu itu Felis juga yang ngingetin, sekalipun gue salah gue tuh pasti dibenerin sama pihak yang ini yang di rapat itu sama forum pasti gue dibenerin. Tapi kalau gue nggak ngomong pasti dia yang tahu suara di hati lo. Betul, gue juga nggak bakal tahu gue salah apa bener waktu gue ngomong gitu. Yang pasti ada pernah dong selek sama lo, sikap lo apa? Ini mungkin temen gue, ini gue bilang temen gue ya yang ikutin sama nongkrong sama kita, ngobrol sama kita. Mungkin temen gue yang pengen speak up, gue takut selek padahal gue teman baik sama lo. Tapi gue nggak sependapat sama lo di forum ini, gimana lo? Nah itu sikap lo apa? Sikap lo apa deh? Kalau seandainya ada selek gitu kan? Oke sama gue. Ya. Iya. Enggak, kalau gue pernah kayak gitu. Cuma waktu itu teman organisasi gua itu Ray, tau Ray ya? Ya yang satu itu ya. Nah betul. Kalau Edwin kan emang gua nggak seorganisasi. Sama Ray itu gua pernah lebih ke ngingetin malah, maksudnya pas lagi rapat kadang suka
gue ngomong gini dia ngomong gitu gitu. Cuma kan kalau gue posisinya selalu gimana forum, terserah, gue nggak mau egois, walaupun gue menurut gue benar, yang lain setuju ya nggak apa-apa, yang penting pada ngejalanin. Kan itu keputusan bareng. Lu seneng ya lu harus lakuin. Gue yang nggak seneng mau nggak mau ngikut forum. Kalau gue gitu. Nah sampai akhirnya gue emang pernah bukan selek, gue malah negor Ray waktu itu. Cuma gue omongin aja, maksudnya lu tuh salah. Tetap vokal lu nya. Tetap vokal. Vokal mah tetap aja, cuma ya lebih ngomong aja. Soalnya gue inget satu quotes tuh, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keren ya? Ya maksudnya jadi itu gua, sebenarnya quotes orang kan, bukan pribadi iya, lo kan. betul. Iya. Makanya gue inget quotes itu. Jadi sesalah-salahnya orang, sebenar-benarnya orang, se-care-care-nya lu sama orang, ketika lu ngomong itu lebih care dibanding lu diem gitu. Soalnya kalau gua ngomong dia tahu. Begitupun sebaliknya, gua nggak mau kalau gua salah gua didiemin. Nanti gua larut dalam kesalahan gua dong, kan gitu ya. Nyesel lah ya. Iya, gua malah terus-terusan berjalan di jalan yang salah kalau gua nggak diomongin. Nah, kalau lo udah dengar tadi statementnya dari Dimas soal speak up, nah seperti itu kurang lebihnya. Seperti itu kurang lebihnya ya. Tapi ini ada satu lagi, gue pengen minta pendapat dari Bintang Guci. Dia komika gitu, stand up komedian di Serang, komunitas stand up Indo Serang. Yang gue kenal dia itu memang cukup pendiam dalam sebuah perkumpulan. Waktu awal-awal, ya beberapa bulan menurut gue cukup pendiam sih itu anak. Tapi sering jalan dia bisa speak up, tapi pelan-pelan menyalurkan pendapatnya dari bisik-bisik. Gue mau ini deh, gue mau itu deh. Akhirnya teman-teman sependapat, bersuaralah dengan satu suara yang sama. Ya nggak salah, itu proses tahapan. Tapi alangkah baiknya memang speak up langsung sih menurut gue ya. Bintang ini untuk speak up sendiri berproses dari komunitasnya stand up Indo Serang itu. Dia menyuarakan pendapat, ya wajar lah, emang stand up comedian memang harus menyuarakan pendapatnya dengan bumbu-bumbu susah banget ngomongnya, bumbu-bumbu komedi. Nah, dasar itu adalah kritis gitu. Sebenarnya dulu enggak sih, gue jarang speak up, bisa dibilang juga enggak speak up lah orangnya gitu. Satu-satunya apa ya namanya, satu-satunya media untuk gue speak up tuh ya stand up gitu waktu SMA. Ya mungkin untuk dari kapan lo mulai speak up mungkin pas stand up ya. Cuman kalau kenapa lo mencoba speak up, kalau ini masuknya speak upnya itu masalah-masalah isu sosial gitu, itu baru dimulainya sih kuliah. Cuman kalau speak up public speaking biasa aja itu ya SMA waktu ikut stand up. Jadi kenapa lu mencoba speak up itu awalnya karena gue ikut organisasi di kampus. Terus organisasi itu kan sebelum masuk tuh ada latihan kepemimpinan. Nah di situ pokoknya beneran dilatih tuh kepemimpinannya. Dan kondisi pada saat itu tuh memaksakan gue harus speak up gitu. Nah dari situ tuh mulainya, jadi kebiasaan gue. Mulai dari situ titik awalnya gue bisa berani speak up tuh di situ. Nah lu pernah nggak karena speak up gitu lu dianggap provokator atau sampai ada selek pertemanan atau orang tersinggung? Ada banget. Gue baru maba tuh ya waktu itu, maba ikom. Gua mau masuk organisasi, bukan yang organisasi gue ikut latihan kepemimpinan ini bukan, beda. Ini beda organisasi. Nah gue mau masuk organisasi ini. Organisasi ini nih kebetulan banyak yang minat di angkatan gue gitu. Nah pada masuk kan, pada ikut seleksinya. Nah di seleksi itu gue nggak keterima. Sedangkan ada temen gua yang gak ikut seleksi, cuman keterima. Kan aneh tuh ya, gue merasa aneh gitu. Nah ternyata usut punya usut, dugaan gua, ternyata nih temen gua nih punya orang dalam di organisasi tersebut yang membuat dia bisa masuk gitu. Terus gua bikin konten video gitulah. Kenapa gua nggak keterima organisasi ini? Ya gua kurang deket kali gitu.
Terus tersinggung tuh yang mempraktekannya, istilahnya oligarki gitu. Nah, yang merasa mempraktekkan orang dalam, tanda kutip, itu marah deh kan. Sampai tersinggung lah, sampai ngajak ketemu gitu. Kata kata temennya sih ketemu tuh mau berantem, tapi gue nggak tahu lah ya. Untungnya gue juga punya abang-abangan gitu. Terus akhirnya nggak jadi lah, pokoknya nggak jadi ada keributan. Saran ya, kalau saran dari gue sih, misalkan emang mahasiswa ya ikutin alur kayak gue aja gitu, ikut latihan kepemimpinan di organisasi yang bener ya, jangan organisasi yang nggak bener, karena ada tuh organisasi yang nggak bener malah jadi ya itu praktik yang nggak benar juga ujung-ujungnya gitu. Untungnya gue nggak masuk situ ya, ditolak juga gue kan. Karena ya emang nggak cocok kali gitu kalau dari gua. Terus kalau yang misalkan emang udah lewat nih masanya gitu, udah semester akhir, udah telat lah untuk organisasi, ya paling baca buku tentang kepemimpinan. Pokoknya yang membuat gue berani speak up itu adalah ilmu kepemimpinan itu sih, gitu paling bang. Nah, sekarang gimana pendapat lu soal speak up ini? Apakah lu bakal memulainya dalam detik ini, saat ini? Karena bukannya apa-apa. Balik lagi pernyataan awal gua. Kita butuh suara lu, kita butuh asumsi lu, dan kita butuh sudut pandang lu. Jadi, masa iya lu terus-terusan jajah, terus-terusan disetir, terus-terusan diarogansiin sama orang-orang yang kepicikan atau kelicikan ya mungkin. Maaf, terlalu melenceng jauh ya, tapi memang lu harus punya vokal atau suara dalam sebuah berpendapat. Itu sih obrolan dari gue sama lu soal speak up. Gue harap lu bisa memulainya dari saat ini juga gitu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya paling penting karena gue pengen ngobrol banyak hal sama lu. Udah, dari gue gitu ya. Gue mau lanjut aktivitas dan lu juga harus lanjut aktivitas.